mau share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ya. Sambil kita persiapkan hati kita untuk menyembah. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh. Alkitab cerita proses penciptaan manusia. Dan bukan hanya manusia. Penciptaan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Tuhan yang kita sembah menciptakan segala sesuatunya. Dan Tuhan menjelaskannya secara detail. Dimulai dari Kejadian pasal pertama ayat yang ke-11 dan 12 berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhannya berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Ketika Tuhan mau menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah. Lihat lebih lanjut. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Tuhan mau menciptakan makhluk yang ada di air, Tuhan berfirman kepada air. Lihat lebih lanjut. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Tuhan mau menciptakan binatang liar, ternak dan binatang melata, Tuhan berfirman kepada bumi. Maka binatang-binatang itu keluar. Dan bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia? Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan tidak berfirman kepada air, Tuhan tidak berfirman kepada tanah, Tuhan tidak berfirman kepada langit, Tuhan tidak berfirman kepada bumi, tetapi Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia. Apa poin saya? Ini poin saya. Tuhan berfirman kepada tanah untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan. Maka tanahlah yang menjadi habitat dari tumbuh-tumbuhan itu. Tuhan berfirman kepada air untuk menciptakan makhluk-makhluk air. Baik yang kecil sampai yang besar. Baik itu ikan, cumi-cumi, kepiting, atau apapun juga yang hidup di dalam air. Maka airlah yang menjadi habitat dari makhluk-makhluk air itu. Tuhan berfirman kepada bumi untuk menciptakan ternak, binatang liar, dan binatang melata. Maka bumi akan menjadi habitatnya. Dan ini yang luar biasa. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri untuk menciptakan manusia. Maka Allah dan hadiratnya yang menjadi habitat kita. Manusia ini. Kalau kita bicara tentang habitat. Habitat adalah tempat hidup dari makhluk itu. Semua makhluk hidup butuh yang namanya habitat. Makhluk hidup tidak bisa hidup di luar habitatnya. Tidak bisa. Kita nggak akan pernah bisa lihat ikan satu kali keluar dari perairan, keluar dari laut atau air tawar. Dan dia berkata, aduh saya sudah bosan berada di air. Saya sedikit menikmati berjemur di bawah matahari. Nggak bisa. Kalau itu terjadi sama ikan, maka ikan itu bukan lagi jadi makhluk hidup, melainkan jadi ikan asin, saudara. Kita nggak akan pernah bisa lihat
Satu kali gajah dan berkata, saya bosan kelihatan besar di atas muka bumi ini. Saya mau menenggelamkan diri saya biar saya hanyut di dalam perairan. Dan saya memutuskan untuk hidup di dalam air. Nggak akan pernah bisa, maka gajahnya akan kehilangan kehidupan. Karena dia nggak pernah diciptakan untuk hidup di dalam air dan keluar dari habitatnya yang sebenarnya. Tahukah saudara, saudara dan saya adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Dan kita ini punya habitat. Habitat kita ini bukan tanah, habitat kita ini bukan air, habitat kita itu bukan bumi. Habitat kita yang sebenarnya adalah Allah dan hadiratnya. Kita nggak akan pernah bisa hidup keluar dari Allah. Kita nggak akan pernah bisa hidup keluar dari hadiratnya. Itulah kebutuhan utama kita. Itulah tempat hidup kita. Makanya Yesus berkata, kalau kamu hidup di luar aku, kamu akan mati. Detik manusia terpisah dari Allah, detik manusia keluar dari Allah, di situ ada kematian. Karena manusia sedang keluar dari habitatnya. Itu sama seperti ikan keluar dari habitatnya yang adalah air. Itu sama seperti tumbuh-tumbuhan keluar dari habitatnya. Ada kematian ketika kita memutuskan untuk keluar dari habitat kita yang sebenarnya. Makanya hari ini firman Tuhan mau berkata dengan jelas buat semua kita. Saya mau mengingatkan semua kita. Ayo sadar saudara. Bahwa habitat kita yang sebenarnya itu adalah Allah dan hadiratnya. Saudara gak akan pernah bisa hidup keluar dari hadiratnya. Saudara gak akan pernah bisa hidup keluar dari Allah dan rencananya. Dialah sumber kehidupan kita. Allah lah yang harus jadi sumber kehidupan kita. Bukan uang, bukan fasilitas, bukan apapun yang kita banggakan dalam dunia ini. Enggak. Tuhan adalah habitat kita. Sadar itu. Sadar itu. Camkan itu betul-betul. Izinkan hari ini Roh Kudus menaruh kebenaran itu dalam hati saudara. Di luar Tuhan, kita nggak akan pernah bisa hidup. Di luar Tuhan, kita akan mengalami kekeringan, kekosongan, kehampaan. Karena kita sedang hidup di luar habitat kita. Amos pasal yang ke-9, ayat yang 11 ada ayat yang menarik. Ada ayat yang menarik. Tuhan merindukan melakukan sesuatu dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita semua. Dan ini firman Tuhan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Tahukah saudara Pondok Daud? Ini gambar Pondok Daud. Pondok Daud itu cuma sebuah bangunan kecil, kemah yang kecil, tidak megah. Dan ada tabut Tuhan di tengah-tengahnya. Bukan bait Allah Salomo yang begitu megah, yang begitu sempurna, terbuat dari emas. Nah, uniknya ayat ini berkata pada hari itu aku mau mendirikan kembali Pondok Daud. Bukan bait Allah Salomo yang megah. Aku mau mendirikan kembali sebuah tempat yang sederhana, yang simple, bahkan cenderung jelek. Tapi itu berkesan di hati Tuhan. Kenapa? Karena di Pondok Daud, Alkitab cerita, ini yang Daud lakukan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Setiap pribadi, imam-imam, penyanyi-penyanyi, itu membawa puji-pujian, penyembahan di depan tabut Tuhan itu. Tanpa ada batas, tanpa ada rintangan, tidak ada tirai,
bait suci. Semua orang bisa melihat secara langsung tabut Tuhan. Tuhan begitu dekat dengan umatnya. Dan umatnya bisa datang sewaktu-waktu intim dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Begitu rupa. Dengan kata lain ayat ini sedang berkata, Tuhan rindu mencari. Tuhan rindu membangun kembali. Tuhan rindu menemukan sekumpulan umat yang datang dengan sederhana, yang datang dengan kerinduan, dengan hati yang menyembah 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu. Ingin intim dengan Tuhan. Bukankah di masa-masa pandemi ini kita nggak bisa datang ke gereja yang kelihatannya megah? Walaupun gereja kita nggak semegah itu sih sebenarnya. Tapi kita ada di rumah kita masing-masing. Dengan kesederhanaan yang kita punya. Tuhan yang Tuhan inginkan adalah hati kita, bukan fasilitas kita. Tuhan ingin membangun kembali kerinduan di hati kita. Yang kalau kita datang sama Tuhan itu bukan dengan topeng. Kalau kita datang di gereja berjemaat seperti itu, cenderung kita ini sibuk dengan sekeliling kita kan. Sibuk dengan perkataan orang lain, sibuk dengan suasana sekitar kita. Tapi Tuhan rindu sebenarnya. Ada waktu-waktu pribadi kita yang kita itu begitu fokus sama Tuhan. Nggak peduli lagi kanan dan kiri kita. Kita rindu untuk menyembah Tuhan karena kita sadar Tuhanlah habitat kita dan sumber kehidupan kita. Penyembahan itu mengalir dari hati yang paling dalam. Bukan dengan lagu-lagu atau suara yang merdu dan enak. Tapi dari hati yang paling dalam kita mau menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan inginkan. Dan itu menciptakan sebuah memori, kenangan di hati Tuhan. Kalau saya boleh gunakan kata itu. Makanya Tuhan berkata, aku rindu mendirikan kembali Pondok Daud. Karena aku dapatkan apa yang aku inginkan di Pondok Daud. Penyembahan yang sederhana dan tulus. Penyembahan yang sederhana dan intim. Penyembahan yang sederhana tapi penuh dengan kerinduan. Penyembahan yang sederhana tetapi lahir dari hati. Itu yang Tuhan cari dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan lahir dari hati kita. Tuhan ingin kita mendekat dengan sederhana. Makanya Tuhan gerakkan saya untuk mengadakan momen ini. Saudara, Tuhan rindu membangun kembali Pondok Daud yang sudah hancur dalam kehidupan saudara. Mari hari ini, selama beberapa menit ke depan, tinggalkan semua aktivitas saudara. Tinggalkan semua kesibukan saudara. Tuhan rindu membangun Pondok Daud dalam hidupmu. Mari intim dengan Tuhan. Datang dengan hati yang menyembah. Nggak menginginkan apa-apa. Just worship Him. Just worship Him. Sama seperti Daud menyembah Tuhan. Sama seperti para imam waktu itu menyembah Tuhan di depan Pondok Daud itu. Tuhan rindu membangunnya hari ini. Dan izinkan, ini yang saya percaya. Izinkan hadiratnya itu memenuhi kita semua. Kita masuk dalam habitat kita yang sebenarnya. Dan kita gak pernah mau pergi, gak pernah mau keluar dari hadiratnya yang sejati. Di situ ada kelegaan, di situ ada kehidupan, di situ ada kepenuhan. Di situ kita akan tahu ketika Yesus berkata, aku datang untuk memberikanmu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelimpahan itu. Kalau engkau hari-hari ini kering, kalau engkau hari-hari ini merasa kosong, ini momentum ilahi saudara bersama dengan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya.
dengan hati yang menyembah. Menikmati kepenuhan itu. Amin. Amin. Mari datang ke Tuhan hari ini. Sembah Dia. Intim dengan Tuhan hari ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ora bakara bakasi kararara bakara. Inara bakara bakara. Thank you Jesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan kesederhanaan kami. Dengan apa adanya kami. Bukan uang yang kami persembahkan. Tapi hidup kami. Hati kami. Sampai Kau berkata, kami ini berkenan di hati-Mu Tuhan. Ora bakara 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 syikiara. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan sumbernya kebaikan itu. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ini seruan hati kami. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Panggil namanya Yesus yang sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Mari panggil namanya. Yesus, Panggil namanya. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Oh, Kau God. selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji. Ini kerinduan kami, Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah bersama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Semua pujian, syukur, pengagungan. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang diagungkan Tuhan, Kau yang disembah Tuhan, Kau yang dipuji selama-lamanya. Nama Yesus, nama Yesus. Dalam-Mu ada kebaikan, dalam-Mu ada terang hidup kami, dalam-Mu ada sumber kehidupan. Kami mau tinggal terus di dalam-Mu, Tuhan, di dalam-Mu, Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami,
Engkau sahabat kami, Engkau Raja kami, Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Milikilah hidup kami sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Oh ya Tuhan ya Raja, Ramaya ya Yase. Oh kami mau terus tinggal hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, hanya bersama-Mu Yesus. Semua taruh tangan di atas dada atas masing-masing. Mulai nyanyikan dengan sangat lembut saja. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Lembut saja, lembut saja. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu Kami tidak kepingin apa-apa Tuhan. memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami cuma ingin menyembah-Mu hari ini. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang Kami tidak datang dengan kerindu, keinginan, atau doa kami. Kami cuma ingin memuji-Mu dan menyembah-Mu saat ini. hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. This is a time of refreshing. This is a time to seek you, Lord. Just trust in you. Keep worship you, Jesus. With all my heart and my soul, we worship you, we worship you, we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Come on, raise your hand and sing. I worship you, Jesus. I worship you with all
all of my soul. I love you. I love to worship you. Come on, sing worship you God. Worship you. Worship you. Just worship you. Just worship Jesus. Just worship you in all my life, oh God. Worship you. Come on, worship you. Worship you. Worship you. Worship you. Worship you, Jesus. Yes, Lord. This is my desire, Lord, to worship you, to seek your face. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You are the one. You are Lord, the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You are my hope. You alone, my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit oh, sweet spirit. Yes, sweet spirit. Your Holy Spirit in me, your Holy Spirit in us. Romo yang kuat ada dalam hidup kami. Romo yang kuat ada dalam gereja kami. Oh, let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place. Kami hari ini mau berseru seperti Daud. Jangan ambil Romo yang kudus dari kami. Jangan ambil.
Jangan ambil rohmu yang kudus dari kami. Oh, fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we walk, come on, sing once again. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you. Cuma ini permintaan kami, Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus dari kami. Ampuni kami kalau kami belum sempurna. Ampuni kami kalau seringkali kami berusaha menjauh daripadamu. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak pernah sungguh-sungguh menginginkan. Di hari ini, di momen ini Tuhan, kami cuma minta satu, Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus dari kami. Engkaulah yang jadi sumber kehidupan kami, Tuhan. Kami ini ranting dan Engkau pokok kami, Tuhan. Biar kami semakin tenggelam, semakin penuh. Biarkan rohmu menguasai kami sepenuhnya. Nikmati bait-Mu hari ini Tuhan. Dan kami ini bait-Mu. Nikmati penyembahan kami Tuhan. Nikmati penyembahan kami Tuhan. Oh God, oh God. Oh my Lord, my Jesus, Holy Spirit. Dari dimanapun saudara berada, mari bebaskan rohmu. Just worship, sembah Tuhan saja. Kalau engkau mau berlutut, kalau engkau mau berdiri, kalau engkau mau lakukan apa. Tuhan ada di depanmu. Just worship, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, let your presence, oh God, fill as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Mari angkat tangan bersama sembah. We worship you, Jesus, we worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kasih dia lebih lagi, oh, I worship you, Jesus, I worship you with
with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing once again, with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kami teringat sebuah peristiwa di mana seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan dan bertanya, dengan apa Tuhan saya mau hidup lebih baik, lebih sempurna, lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Hanya ini yang Tuhan Yesus jawab dan katakan, jual segala milikmu dan ikut aku. Kata ikut aku, ikut Tuhan, itu yang Tuhan mau seumur hidup kita. Ikutlah aku, kata Tuhan. Itu yang Tuhan kejar, itu yang Tuhan mau. Untuk kita terus mengiring dan mengikut Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya ikutlah aku, kata Tuhan. Hanya ikutlah Yesus. Hanya kejarlah Yesus. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan. Thank you, Jesus. Walau alasan tertinggi kami ada dan kami hidup untuk menyembah-Mu saja ya Tuhan. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Yes, Lord. I worship you. You are the reason I live. The reason I live Is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Just to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship
I worship you, oh Jesus. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. You are the reason I live, oh Jesus, my Jesus. The reason I live is to worship you. Yes, you are the reason I live. The reason I live is to worship you. Is to worship you. Oh yes, Lord. Just worship you. Just worship him. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Kami sembah Kau.
Mari kita siapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Siapkan roti dan anggur. Siapkan hatimu. Mari kita ambil saat teduh. Biarlah seberapa banyak kita mengalami Sang Kudus ini, kita menganggap kerinduan kita kepada Dia, maka kita akan menerima berkat dari Sang Kudus ini. Biarlah kita boleh kagum sering akan karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. 2000 tahun yang lalu, Dia sudah rela mati dan bangkit untuk kita. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya sebatas kagum, tapi kita apa yang kita bisa lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena pengorbanan tidak sia-sia, dan apa yang sudah kita lakukan, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu pertama, yaitu memuliakan Tuhan dan hidup berkenan kepada Dia. Karena itu jangan puas diri dengan apa yang ada, puas dengan penghasilanmu, dan merasa rendah diri dengan kegagalanmu. Mari kita bangkit, kita melakukan hal yang besar bersama Tuhan untuk kita berkarya sepanjang apa yang kita bisa, karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang sangat mahal. Gunakan setiap kesempatan, setiap waktu yang ada untuk kita berkarya yang baru, ya, pelayanan, pekerjaan sesuai dengan talenta dan karunia Tuhan. Tuhan akan tunjukkan, meskipun saat ini mungkin kita belum mengalami terobosan baru, belum mengalami suatu kejutan yang besar, tapi yakin bahwa oleh proses perlu kita dimurnikan, kita diuji iman kita akan mengalami mujizat Tuhan. Karena di balik penderitaan ada mujizat. Ya, karena talenta kita semakin digali, dengan kita berusaha melangkah, maka kita akan ada karya-karya baru yang indah, inovasi yang baru, dan menghasilkan kesuksesan. Ya, karena itu selagi taruh tidak ada kata-kata mandul dalam berkarya, tidak ada kata yang tidak bisa, ya, jangan mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tapi dekat kepada Tuhan. Dengan mendekat, dengan melekat, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, karena Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengurapan baru untuk kita berjalan dalam hidupnya. Ya, karena itu lakukan semua dengan segenap hati seperti pada Tuhan, percaya, beriman, dan engkau bisa untuk berakar, bertumbuh, dan berbuat lebat. Ya, yang Tuhan sudah siapkan hari depanmu dengan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, engkau akan mengalami kesuksesan. Karena itu, Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Itu dengan berdoa dan berjaga-jaga. Jangan patah semangat atau lemah, karena ada upah yang menanti bagi usahamu. Jerih payah tidak sia-sia. Tapi Tuhan mau di bulan ucapan syukur ini juga kita mengucap syukur segala hal untuk kebaikan Tuhan. Kita 8 bulan di rumah, tapi kita tetap sehat, kita kuat, kita terhindar dari banyak sakit penyakit apapun. Ya, kita bisa enjoy, dan semuanya kita bisa tetap makan, minum, tidur yang puas. Tapi itu pun andai kata ada doa-doa kita yang belum terjawab, karena jutaan ya kita selama hidup, kita bernapas itu mujizat, dan cuma-cuma sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan meskipun belum dijawab. Tapi kita sering, Tuhan ingatkan, kita sering mengomel, kita sering mengeluh, kita tidak puas dengan apa yang ada. Kita sudah berdoa, kita melayani, apa hasilnya, apa pembalasan orang, apa pembalasan Tuhan kepada aku. Ya, kalau kita menoleh ke belakang, lebih dari itu, ya, tidak sebanding dengan apa yang sudah kita lakukan, ya. Karena itu sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan, segala hal bersukacitalah, bersabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa, ya, jerih payah tidak sia-sia. Sudahkah engkau mengucap syukur kepada keluargamu? Ya, sering kita ngomel-ngomel, suamiku, istriku,
kurang pandai, kurang bijak, kurang perhatian dan sebagainya. Kita sering lupa hati hanya karena kata-kata yang mungkin ya menyakitkan sebagainya, karena ya situasi ya. Nah, karena juga banyak hal ya selama di rumah itu masih ya, komunikasi kurang dan sebagainya. Marilah kita belajar bersyukur, kita belajar serahkan semua kepada Tuhan. Ya, lihat kepada Tuhan dan lihat hal yang positif. Suamimu, istrimu, sahabat-sahabat tuh jangan lihat kejelekannya, lihat kebaikannya, jangan lihat hal yang negatif, lihat yang positif aja. Maka nanti akan berbalik ya dari hal yang buruk, orang itu bertobat dan menjadi hal yang baik. Ya, sekali lagi mengucap syukur. Karena itu jangan pernah menyesal ke Tuhan, jangan pernah menyesal ya karena engkau punya di rumah punya suami istri yang manis, yang cakap, ya anak-anak yang baik, orang tua yang baik. Ya, positif aja, positive thinking. Maka hidupmu akan berubah, pola berpikirmu, paradigmamu, jalan hidupmu akan berubah. Engkau akan ada musim baru, nyanyian baru, kesukaan, kegirangan yang selama ini belum engkau dapatkan. Engkau akan menikmati, bukan hanya menerima, tapi menikmati. Menikmati itu mengalami ya sukacita yang abadi. Lalu bersyukur sekali lagi Tuhan. Ya sebelum kita Bacaan Kudus, 1 menit engkau bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kau tergerak syukur kepada? Sekali lagi jangan lihat orang yang bersalah, tapi lihat kebaikan. Bersyukur kepada suami, aku punya suami baik, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Ya, untuk engkau segala bisa dipulihkan. Syukur punya sahabat-sahabat yang baik di CG, di gereja, di pekerjaan, di pelayanan. Bersyukur aja. Ya, jangan minta bersyukur. Bersyukur ada kuasa Tuhan turun. Dan Tuhan tahu problemmu dia akan pelajaran. Tuhan dengar setiap doa anak-anakmu. Ampuni selama ini mereka karena kurang komunikasi, karena kurang mereka punya pikiran yang positif. Kalau sekarang salah bangka keipatan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau dengar doa mereka, ucapan syukur mereka, supaya naik sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Mari angkat roti yang satu ini dengan tangan kanan. Yakinlah selama ini Tuhan selalu besertamu. Yakinlah engkau tidak berjalan sendiri, tapi ada Roh Kudus yang akan mendampingi, memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, hikmat, memberikan jalan keluar. Yakinlah bahwa oleh biru Yesus sakit penyakitmu disembuhkan, tidak ada yang mustahil. Yakinlah bahwa apa yang kau ceritakan akan tercapai dengan engkau hidup di dalam kebenaran. Yakinlah bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk menjawab doa-doamu. Yakin, beriman, katakan aku percaya, aku tidak ragu, engkau sudah teruji, mau rela mati untuk bangkit. Dan kami mau bangkit, kami tidak mau terpuruk di dalam kegagalan kami, tidak terpuruk dalam masalah kami. Kita mau keluar dari masalah kami, keluar dari beban kami ini, melangkah bersama engkau, melakukan hal yang besar. Tuhan, engkau ada kepala, kami ada anggota tubuh, mampukan kami berfungsi dengan talenta karunia ada, kami bisa berkarya yang baik di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, dan semua. Jadi kami selalu berkat-Mu, jadi kami untuk mudah Injil. Kalau engkau percaya, engkau berharga, dan engkau sanggup kepada Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, tidak iri dengan berkat dan talenta keberhasilan orang lain, tekuni, maka itu akan berubah. Mari kalau engkau percaya, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, angkat cawan dengan tangan kanan, letakkan tangan kiri di dadamu. Yakinlah engkau bukan lagi tertuduh, engkau bukan orang yang berdosa, tapi dengan pertobatanmu, dia sudah mengampuni kesalahanmu, engkau adalah orang hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Percayakan hidup kepada Tuhan, dan jadikan engkau dipercaya dengan hidup jujur, kudus, dan berkenan.
maka akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Kalau engkau percaya dengan mengangkat roh cawan ini juga, engkau janji untuk saudara Aman Agung untuk pergi memberitakan Injil, bersaksi di mana-mana, dan banyak jiwa dipertobat oleh kehidupanmu, baik CG maupun di keluarga maupun di dalam masyarakat. Engkau percaya, yakin engkau bisa berkarya, engkau bisa berbuat lebat, engkau bisa mengampuni orang lain, suami, istri, orang tua, dan anak. Engkau bisa berdamai dengan semua orang. Mari, makanlah, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, mengucap syukur untuk kami boleh bersekutu dengan darah-Mu. Kami selalu ingat di mana kami berada. Kami mau fokus kepada Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau, menaruh harapan Engkau, sehingga kami boleh berhasil bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sungguh-sungguh menyatakan satu kerinduan. Kerinduan dari isi hati kita untuk negeri tercinta ini. Untuk negeri di mana Tuhan menempatkan kita di tanah air yang penuh dengan segala kelimpahan anugerah-Nya. Tanah air yang kaya, tanah air yang sungguh memiliki berbagai-bagai keragaman-keragaman, berbagai-bagai keindahan-keindahan, berbagai-bagai hal-hal yang sungguh memukau kehidupan di dalam setiap yang kita alami. Kita melihat betapa Tuhan menjadikan tanah air kita ini tanah air yang sungguh penuh dengan segala hal yang sungguh membawa berkat bagi kemuliaan nama-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhanlah Allah atas Indonesia. Mari kita nyatakan, Engkau Allah, Allah atas bangsaku. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah menempatkan kami dan menjadikan kami dan membawa kami ada di negeri ini. Terima kasih ya Bapa, oleh berkat anugerah-Mu, oleh berkat segala kebaikan-Mu Bapa, kami boleh mengecap kebaikan dari negeri kami ini. Kami boleh berkarya, kami boleh menikmati hal-hal yang terbaik dari negeri ini Tuhan. Yang walaupun kami hari-hari ini Tuhan, kami sedang di dalam masa-masa pandemi, di dalam masa-masa yang juga sulit, tetapi Engkau Tuhan tetap memelihara kami dari apa yang sudah Engkau sediakan di negeri ini ya Tuhan. Sungguh itu ajaib Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa melihat segala hal yang terbaik dari negeri ini Tuhan. Dan itu biarlah Tuhan tetap menjadi yang terbaik bagi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami sungguh rindu Tuhan agar semua yang terbaik di negeri ini Tuhan hari-hari ini tetap dalam genggaman tangan kasih-Mu, dalam genggaman dan tuntunan dan kuasa-Mu yang menaungi, agar semuanya tetap terpelihara dan semuanya tetap baik adanya Tuhan. Oleh karena itu malam ini Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Setiap apa yang Kau firmankan tentang negeri ini Tuhan, biarlah Engkau genapi ya Tuhan, dan jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu kami bersama-sama sehati malam hari ini berdoa untuk seluruh keutuhan dan kesatuan bangsa kami Indonesia. Agar dengan kesatuan ini Tuhan, negara kami tetap terpelihara. Negara kami tetap dalam keadaan damai. Negara kami tetap dalam keadaan penuh kelimpahan yang dari Engkau ya Bapa. Karena kami berdoa merindukan adanya kesatuan, adanya kerukunan, adanya satu kasih seorang dengan yang lain. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang jadi atas negeri kami ya Tuhan. Dan ketika Engkau melihat negeri kami dalam kesatuan, biarlah Engkau Tuhan adalah Allah yang akan tetap berdiri dan berkuasa dan menaungi negeri kami ini Tuhan. Sehingga kesatuannya adalah kesatuan yang saling
mendukung seorang dengan yang lain. Dan tidak akan ada lagi perpecahan, tidak ada lagi akan segala hal-hal yang akan merusak negeri kami. Kalaupun Tuhan hari-hari ini ada upaya menjadikan negara kami mengalami kehancuran, mengalami perpecahan maupun mengalami berbagai-bagai hal-hal yang merusak maupun yang menjadikan semuanya kacau. Kami ikat semuanya itu, baik itu kuasa si jahat yang akan menaburkan benih-benih kebencian dan kehancuran yang merusak perpecahan maupun juga keinginan-keinginan manusia. Semuanya kami ikat. Kami tundukkan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat berhasil. Tidak akan ada yang dapat merusakkan negeri Tuhan. Kami percaya Tuhan. Karena Engkau adalah pemilik dari negeri kami. Maka Engkau Tuhan akan bertindak. Tuhan, Engkau akan melindungi negeri kami dan membawa negeri kami, Tuhan, mengalami kebaikan-Mu, mengalami pemeliharaan dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga malam hari ini untuk para pemimpin kami yang Kau percayakan untuk mengelola negeri kami ini, Tuhan. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Bapak Joko Widodo maupun Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet yang ada, dan seluruh pejabat-pejabat negeri kami ini, Tuhan. Mulai dari pusat sampai daerah, sampai gubernur, dan juga para pemimpin kota, wali kota, dan juga bupati, bahkan sampai pemimpin-pemimpin di pelosok-pelosok. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih dan damai sejahtera. Agar hari-hari ini mereka, Tuhan, tetap diliputi rasa ketentraman, rasa juga akan hati yang penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Agar mereka dengan keadaan damai sejahtera ini, mereka tuntun Tuhan untuk melangkah dengan segala pimpinan dan segala apa kebijakan yang dikeluarkan, semuanya Tuhan menjadikan semua yang terjadi itu Tuhan menjadi indah adanya Tuhan. Dan tidak ada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Tidak akan ada pergolakan-pergolakan oleh karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah kami. Dan kalaupun ada orang yang sempat menentang kebijakan dari pemerintah, dibuat menjadi teduh dan mereka dituntun oleh Romo untuk melihat kebijakan-kebijakan itu sehingga mereka tidak lagi menentang karena mereka dibukakan pengertian-pengertian kebijakan-kebijakan yang terbaik dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biar itu juga Tuhan curahkan berkat-Mu ya Tuhan dengan berkat kasih yang membawa hati bangsa ini bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu hati bangsa ini, hati rakyat bangsa kami ini Tuhan. Mereka dibukakan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga hidup mereka diubahkan. Hidup mereka bukan lagi hidup hanya untuk diri mereka. Dan untuk segala apa yang mereka inginkan seorang demi seorang. Tetapi mereka akan diubahkan. Mereka akan menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Engkau. Dalam hidup yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Tuhan kami berdoa untuk kota kami Surabaya Tuhan. Hari-hari ini kota kami yang sudah Kau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami rindu tetap damai sejahtera-Mu. Dan juga ketentramannya. Dan juga kesejahteraannya Tuhan. Tetap terjagai. Karena itu kami minta dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu menaungi seluruh penjuru kota kami, seluruh warga negara, seluruh warga kota kami Surabaya hidup dengan hati yang tunduk kepada otoritas-Mu sehingga mereka akan hidup melangkah dengan tetap menjaga kerukunan, menjaga damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan malam ini untuk pemilihan
wali kota dan wakil wali kota di kota kami Surabaya. Tuhan, Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berdiri di atas kota kami Surabaya. Maka Engkau berkehendak untuk menetapkan wali kota yang tepat dalam kehendak-Mu, Bapa. Dalam pemilihan-Mu, ya Tuhan, yang telah Engkau tetapkan untuk pakai, baik itu wali kota maupun wakil wali kota. Ini nanti Tuhan tanggal 9 Desember 2020 ini Tuhan. Kami minta otoritas-Mu bekerja sehingga segenap warga kota Surabaya mereka berantusias untuk mengambil hak pilihnya Tuhan ke TPU dan menyalurkan hak pilihnya Tuhan, dan Kau tuntut untuk memilih pemilih yang untuk mereka memilih pemimpin yang sudah Kau tentukan Tuhan, dan mereka tidak akan salah pilih. Mereka akan Kau tuntun Tuhan, karena kuasa-Mu lah yang terbesar untuk membawa rakyat kota ini melakukan pemilihan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya keamanan selama dalam masa-masa menuju ke pemilihan ini Tuhan. Engkau yang akan terus mendukung dan Engkau terus melingkupinya. Tidak akan ada gangguan apapun, kekacauan apapun tidak terjadi, dan segala unsur-unsur yang menentangnya akan merusak, mengacaukan, sudah kami kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami turunkan berkat damai sejahtera, berkat juga keamanan, dan juga berkat yang melingkupi kesejahteraan kota ini turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau nyatakan buat bangsa dan kota kami malam ini. Dan kami menaikkan seluruh seru doa kami ini hanya kepadamu ya Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Terima kasih Pak Budi. God bless you. God bless. Terima kasih Pak Yusuf. Shalom semuanya. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kita mau sesi foto dulu ya. Jadi saya mohon untuk setiap member videonya dinyalakan, ambil pose terbaik. Kita akan ambil foto. Sudah siap untuk tim yang akan ambil fotonya? Rambutnya dirapikan mungkin. Oke, kalau sudah siap, hitungan ketiga ya. Kita mau foto. Ayub mungkin bisa kasih aba-aba, Ayub. Ya, ini ada 3 halaman ya. Oke, sudah siap semua. Halaman yang pertama. 1, 2. Halaman yang kedua. 1, 2. Halaman yang terakhir. 1, 2. Oke, sudah selesai semua. Terima kasih Ayub. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah, kita juga sudah perjamuan kudus. Ini waktunya. Malam ini ada seperti biasa, setiap Elevate kita ada berdoa buat yang berulang tahun maupun yang wedding anniversary. Kita akan ucapkan selamat ulang tahun untuk nama-nama yang berulang tahun. Ada cukup banyak, ini berulang tahun dari bulan Oktober hingga hari ini. Oke ya, ada Yeni tanggal 6 Oktober, ada Sylvia 7 Oktober, ada Lani 10 Oktober, Joni 16 Oktober, Yayu, Jenny, dan Cikian 19 Oktober, ada Steven 20 Oktober, ada Edi 22 Oktober, ini maksudnya Pak Edi ya, Pak Edi Okta. Ada Yuning 1 November, Pak Singgih 4 Oktober, dan Ria Novita 11 November. Selain yang berulang tahun, di bulan Oktober hingga November, ada juga yang wedding anniversary.
Yeay. Ada Pastor Lukas dan Selfie tanggal 1 Oktober. Ada Ko Cikian, Ko Agus, dan Cik Liliana 5 Oktober. Lalu ada Andre dan Nana 1 November. Juga ini nggak kalah penting ini pasangan yang romantis. Cuit-cuit. Pak Edi dan Cik Kim Ing tanggal 9 November. Yeay. Happy birthday untuk semua yang berulang tahun bulan Oktober hingga hari ini. Dan juga happy wedding anniversary untuk 4 pasangan yang berbahagia. Kalau mungkin ada nama yang belum disebut, nanti ketika berdoa tetap kita doakan juga ya. Jadi yang aku bulan Oktober ulang tahun tapi kok nama aku nggak ada, mungkin kelolosan. Tapi tetap doa berkat tiap kita ulang tahun, happy wedding anniversary untuk 4 pasangannya. Saya mohon dengan hormat Bapak Yusuf untuk berdoa buat kita, buat nama-nama yang berulang tahun dan wedding anniversary, juga sekalian tuh doa berkat ya Pak Yusuf. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, syukur Tuhan untuk ulang tahun ini Sylvia Lani Oktober sampai November. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu memelihara sampai sekarang, biar di ulang tahun ini, biar urapan yang baru, berikan mereka kesehatan, sukacita, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, apapun yang mereka lakukan boleh berhasil, dan tolong Tuhan untuk buat mereka apa yang dibutuhkan dicukupkan dengan berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa juga untuk wedding anniversary dari Lukas dan Selfie, Cikian dan Ibu Liliana, Andre dan Nana, Pak Edi dan Kim Ing. Tuhan terima kasih kalau Engkau sudah memberkati pernikahan mereka sampai hari ini. Biarlah kasih yang mula-mula anggur yang baru ada pada mereka. Untuk mereka bisa berkumpul di kasih baik. Mereka saling menghargai, saling melayani, saling mengampuni, saling menerima kepada masing-masing dengan damai. Dan tolong membuat mereka menjadi keluarga teladan, keluarga yang kemenangan, keluarga berkelimpahan. Pakai seluruh keluarga untuk melayani Engkau, dan kebutuhan apapun dicukupkan Engkau yang membuat mereka bahagia. Terima kasih Tuhan. Yang percaya memberkati setiap anak-anakmu, hamba-hambamu yang hadir pada malam hari, maupun tidak sempat hadir, maupun mungkin lupa sebutkan ulang tahun dan pernikahan. Tuhan, biarlah hari-hari ke depan Tuhan, secara takut khawatir kami patahkan Tuhan Yesus, biarlah mereka diluputkan dari virus corona dan penyakit apapun. Untuk mereka tetap bertekun, berkati pelayanan mereka, roh mereka, semangat mereka tetap nyala, berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, pelayanan mereka, hari depan mereka, studi mereka, keluarga mereka, dikumpulkan berlimpah untuk mereka di dalam masa-masa konflik ini. Mereka boleh mengalami mujizat, mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Tuhan, mereka berbahagia, beruntung dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selalu dan untuk selama-lamanya. Kami mau mengandalkan Engkau di segala situasi, karena kami percaya bahwa kami tidak sendiri, tapi selalu bersama Engkau. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah dengan penuh sukacita anugerah yang berlimpah daripada Allah Bapa dan Roh Kudus yang selalu hadir menyertai dalam setiap aspek hidupmu. Dan dalam ketaatan-Mu, Roh Kudus akan membuat Engkau berhasil dan beruntung mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.